Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya. Nama saya Michael Anderson Rolika. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan untuk menjadi bagian dari ujian akhir semester saya. Yang pertama, apa kesan dan pembelajaran penting yang saudara-saudari dapatkan selama mengikuti pembelajaran mata kuliah selama 1 semester? Yang saya dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung adalah tentang ilmu-ilmu yang baru, khususnya dalam Islam, di mana Islam dekat dengan lingkungan, Islam sungguh dekat dengan sejarah-sejarah dunia, di mana itu terkait juga dengan proses pembentukan Al-Quran. Dan mengikuti pembelajaran ini sesuatu hal yang baru bagi saya, apalagi saya belajar teologi yang awalnya saya gak pernah terpikirkan akan belajar yang namanya pembelajaran lintas agama, yang dimana itu Islam. Dan ini menambah pengetahuan saya dengan banyak hal yang telah diberikan. Yang kedua, selama mempelajari Islamologi semester ini, pembahasan apa yang menurut Anda paling penting dan apa relevansinya bagi kehidupan saudara? Yang paling penting dalam kehidupan saya adalah Islam sungguh dekat dengan alam. Islam mengajarkan bagaimana kita hidup berdampingan dengan alam, bagaimana alam ini menjadi bagian dalam kehidupan, dan Islam menekankan bahwa lingkungan itu harus dijaga, dan bagaimana lingkungan dijaga adalah untuk mempertahankan kehidupan bagi generasi yang akan datang. Di dalam mata kuliah ini, yang ketiga, di dalam mata kuliah ini dibahas topik mengenai gerakan lingkungan di dalam Islam, baik di level internasional maupun nasional. Dan bisakah saudara-saudari membuat perbandingan dengan gerakan lingkungan yang diselenggarakan di gereja? Saya akan menjawab. Pertama, saya punya pengalaman di mana saya mengikuti social immersion di lembaga Yayasan Bimbingan Mandiri, itu di Lampung. Kami diajak untuk berkeliling, melihati sawah, lingkungan-lingkungan di sekitar. Bahkan kami diajak untuk join ke salah satu komunitas namanya Umbul Teduh, itu di daerah Metro Lampung. Umbul Teduh ini membahas tentang reformasi agraria, yang di dalamnya anggota dari komunitas ini adalah anak-anak pesantren, anak-anak yang semuanya adalah Islam, tidak ada Kristen. Kami diajak kami diajak Bapak Direktur kami untuk datang ke sana. Kami ikut diskusi di sana, dan itu benar-benar menarik. Dan yang dilakukan ini membuat saya mengerti bahwa persoalan Islam bukan soal agama saja, tapi soal lingkungan. Dan lingkungan itu dikontekstualisasikan dengan keberadaan di sekitar mereka. Sehingga yang saya temukan ini membuat agama Islam itu sangat hidup dengan lingkungan. Dan bisakah saudara membuat perbandingan dengan gerakan lingkungan yang diselenggarakan di gereja saudara? Jadi kalau di gereja saya sendiri, di GPIB, di Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat, kami diajar gereja dengan visi dan misi tentang lingkungan. Dan dikatakan juga bahwa GPIB adalah gereja ramah lingkungan. Jadi minggu lalu saya beribadah, dan di sana dijelaskan melalui video tayangan, dan itu benar-benar penting bagi saya. Kenapa? Karena di kota
di desa melalui sinode yang membuat video itu, mereka mengenal tentang lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kerusakan alam, deforestasi, kesedihan-kesedihan masyarakat adat terhadap lingkungan yang mereka jaga. Dan itu saya rasa penting diberikan, bahkan di kota-kota yang saya rasa sulit sekali untuk melihat pohon, hutan, perkebunan. Orang-orang kota menjadi sadar akan hal tersebut, bahwa mereka haruslah hidup berdampingan. Dan seperti yang saya bilang di Lampung, mereka harus juga melakukan perkumpulan komunitas yang membahas tentang lingkungan hidup. Dan saya menemukan satu komunitas di mana itu membahas seluruh isu-isu yang ada di Indonesia, yaitu Utan Kayu. Kami bersama-sama, saya dengan teman-teman saya diajak ke salah satu komunitas Utan Kayu ini, dan kebetulan dalam komunitas itu kami membahas tentang deforestasi, dan benar-benar bahwa kota ternyata juga peduli sekali dengan lingkungan. Hanya saja beberapa oknum yang tanda kutip korporasi membuat lingkungan itu menjadi tidak hidup. Menurut Anda, menurut saudara-saudari, soal nomor 4, apa ajaran yang paling penting dalam ajaran Islam dan Kristen untuk mengatasi krisis iklim saat ini? Yang paling penting bagi saya untuk bagaimana Islam dan Kristen ini membuat sebuah cara untuk mengatasi krisis iklim saat ini adalah edukasi. Mungkin dengan berdialog dalam sebuah komunitas, baik Islam, baik Kristen, membicarakan tentang edukasi tentang lingkungan, sehingga di dalamnya orang-orang menjadi tahu bahwa mereka sangat dekat dengan lingkungan. Dan saya rasa perlu untuk membuka sebuah dialog di gereja, di komunitas, dan komunitas yang di dalamnya dengan ciri khasnya yaitu keberagaman, sehingga di dalamnya semua orang yang ada dalam komunitas mengenal tentang lingkungan, sehingga mereka mulai sadar bahwa lingkungan, bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja dan sedang mengalami krisis. Maka dari itu perlu seorang individu yang membuat perubahan dan kebaharuan dalam lingkungan sekitar mereka. Yang terakhir ada gambarkan relasi dan kerjasama Islam dan Kristen Protestan untuk mewujudkan keadilan lingkungan di Indonesia. Apakah relasinya dengan gereja itu sejalan dengan prinsip STFT Green Campus Blue Seminary jika relasi dan kerjasama Islam dan Kristen Protestan belum menuju pada sarana. Relasi Islam dan Kristen itu bukan hanya Islam dan Kristen saya rasa, tapi untuk semua agama. Buddha juga yang dekat dengan lingkungan, Islam juga dengan lingkungan, Kristen juga. Dan saya rasa perlu bahwa semua umat beragama menjalin sebuah relasi. Dan saya rasa STFT dengan program Green Campus Blue Seminary itu adalah sebuah program prinsip yang sejalan bagi saya. Karena di dalamnya bukan hanya 1-2 agama, tapi semua keberagaman itu dirangkul untuk sama-sama mau. Bukan hanya keberagaman agama, keberagaman sinode juga. Itu sudah menandakan bahwa prinsip Green Campus Blue Seminary itu berjalan dan dihidupkan. Menanam, ada bayam, dan saya rasa bayam itu yang ada di
kampus di belakang itu bagi saya itu juga perlu dibagikan untuk orang-orang ibu-ibu di kantin untuk mungkin membangun kerjasama makanan jadi lebih sehat dan bergizi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati.